honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis dan guling-guling. Adekku cantik pipi congkai. Shake your hand in character. Saya Radiati Rafianto as penjual gorengan. Your hand in character. Saya Kanita Hairunisa, Rina Tulaisya, as Cucu Eyang. Shake your hand in character. Saya Nayal Gunisa as Anak Raja. Shake your hand in character. Saya Muas Aljamil as Raja Bajak Laut. Kalau abis main kayak gini enaknya jajan gorengan gak sih? Emangnya udah jual gorengan? Gak tahu deh. Nggak tahu dah. Itu gak sih? Oh iya. Yuk. Bang, gorengannya 5 ya. 5, oke. Berak bis ya bang? Iya, Mbak. Saya nggak punya deh. Iya, Mbak. Saya nggak punya deh. Hah? Kok gak punya sih? Iya, gimana Terus kita gimana bayarnya? Ya kan kita punya cash. Ya maaf deh nggak punya. Ya udah nih ambil tuh dah. Pergi yuk. Yuk. Padamu Berhenti. Apalagi sih? Tolong deh, nanti gorengan saya nggak laku. Abang mau tahu nggak hal kecil yang bisa bikin abang jadi kaya? Serius abang bisa kaya? Bisa lah. Bisa, tapi ada tapinya. Gimana? Nah coba bang scan dulu nih QR code saya. Wah. Ini kita di mana? Kok kalian kayak udah biasa gitu? Belum tahu aja siapa kita. Kamu siapa? Tante. Kenapa di sini? Ini pedagang gorengan tante katanya mau tahu cara kerja Kris. Zaman sekarang belum bisa pakai kris. Iya kak, masih belum tahu. Ya udah aman. Kalian nanti ikut saya. Kamu juga. Nanti kita ketemu raja, terutama kamu pedagang gorengan. Kalian akhirnya tiba di sini cucu-cucuku. Dan kau, siapa kau? Pedagang gorengan. Ngapain kamu di sini? Ini saya cuma. Ini Eyang, tadi tuh kita mau beli gorengan, tapi dia nggak punya keris, kita nggak bisa bayar. Kau belum punya kiris. 2025 loh ini. Memalukan. Jadi gini Raja, dia tuh tidak tahu apa-apa tentang QR, makanya dia terteleport ke dunia ini pakai QR-nya Nita. Tapi dia benar mau belajar kok yang. Baiklah, kalau gitu sekarang pasang videonya. Kamu bingung cara kerja kris itu bagaimana? Kamu bingung kris itu apa sih sebenarnya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu datang di video yang tepat. Jadi di sini kami 5 bajak laut akan menjelaskan tentang Curious Adventure. Boleh di next? Nah, kita tuh akan bahas apa aja sih di video kali ini. Jadi kita yang pertama, kita bakalan kasih tahu kalian dulu apa sih itu kris. Kemudian yang kedua, kenapa kris itu pakai QR code. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan kris dalam TIK sendiri. Dan next, yang keempat, kita bakalan jelasin ke kalian bagaimana cara kerja kris. Yang kelima, kita bakal ngasih tahu apa aja sih sebenarnya kelebihan QR code. Dan yang terakhir, kita akan ngasih tahu resiko penggunaan serta solusinya. Oke, jadi sebelum masuk ke pengertian kris, kalian tahu nggak sih apa itu QR code? Kalian pasti pernah kan nge-scan barcode untuk membeli sesuatu. Nah, di sini akan dijelasin apa itu pengertian QR code. Menurut jurnal antivirus tahun 2016, QR code adalah teknik mengubah data tertulis menjadi kode 2 dimensi yang bentuknya kotak-kotak. Kenapa sih disebut quick response atau QR? Karena data di dalamnya itu bisa dibaca sangat cepat oleh kamera atau pemindai. Nah, QR code adalah pengembangan dari barcode 1 dimensi, tapi dia punya banyak kelebihan. Di antaranya, dia bisa menyimpan lebih banyak data seperti numerik, huruf, simbol. Nah, yang kedua kelebihannya itu datanya dapat tersusun secara horizontal dan vertikal. Jadi, kapasitasnya jauh lebih besar. Dan kelebihan yang terakhir yaitu QR memiliki error connection hingga 30%, jadi kalaupun QR
barcode kalian rusak, itu tuh tetap bisa dibaca sama kamera atau pemindai. Boleh next? Lalu kita masuk ke pengertian kris. Sebenarnya apa sih bedanya QR sama kris? Nah, kris itu kepanjangannya Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi, kris itu adalah sebuah alat pembayaran standar nasional QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, kris ini tuh cuma ada di Indonesia. Kris ini dikembangkan bersama industri sistem pembayaran dengan tujuan yang pertama pastinya biar cepat, karena transaksi tinggal scan-scan doang kan. Nah, yang kedua itu supaya mudah, karena satu QR itu bisa berlaku ke semua aplikasi kayak OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, mBanking pun bisa. Nah, tujuan yang ketiga itu karena biaya merchant-nya lebih murah. Nah, tujuan yang keempat, kris ini dilindungi oleh regulasi Bank Indonesia, jadi pastinya aman banget teman-teman. Dan yang terakhir itu kris bisa dipakai dari usaha kecil kayak UMKM sampai usaha yang besar gitu. Nah, itu dia perbedaan QR Code sama kris. Kalau QR Code itu teknologinya dan kris itu penerapan khususnya yang ada di Indonesia. Penjelasan tentang QR Code dan kris selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman bajak laut yang lain. Oke, lanjut. Kenapa sih kris itu pakai QR Code? Karena QR itu memiliki kapasitas data atau informasi yang besar untuk menyimpan identitas pedagang atau pengguna, nominal pembayaran, dan mata uang. Nah, kris ini juga memiliki kemampuan untuk tetap terbaca walaupun 30% kode rusak atau kotor, serta dapat dibaca dari berbagai arah, dikutip dari Bank Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelasin sama bajak laut yang lain. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin tentang konsep kris dalam TIK. Jadi benar seperti yang dibilang partner aku di awal, kalau kris itu adalah Quick Response Code Indonesia Standard yang merupakan QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Nah, kalian penasaran nggak sih gimana sih hubungan dengan TIK? Jadi hubungan dengan apa yang kita pelajari waktu semester 1 sama Pak Dudu adalah otomasi. Nah teman-teman, kris itu merupakan contoh konkret bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mengubah proses yang dulunya manual menjadi proses otomatis yang lebih cepat, efisien, dan juga akurat. Nah, proses pembayaran yang biasanya melibatkan perhitungan uang manual, pemberian kembalian, dan verifikasi secara langsung antar manusia, kini itu udah berubah menjadi sistem digital yang bekerja secara otomatis. Nah, begitu pengguna memindai QR Code, dia langsung bisa membayar, dia bisa langsung melakukan transaksi. Nah, gimana sih proses dalam pembayaran kris itu? Yang pertama, pembeli adalah memindai QR. Kemudian, setelah itu akan terkirim data transaksinya ke dalam sistem. Kemudian akan terjadi verifikasi sistem dan yang terakhir adalah transaksinya selesai. Jadi di sini ada 2 penelitian rujukan yang kami bandingkan. Yang pertama adalah penelitian dari Pinanggito dan Dewi 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kris, khususnya Merchant Present Mode, secara langsung mengotomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, terutama dalam transaksi. Nah, dengan kris, merchant tidak perlu lagi mencatat setiap transaksi satu persatu karena semua data tersimpan otomatis. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi kesalahan pencatatan, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional bagi para merchant. Penelitian ini memperkuat konsep dalam TIK bahwa otomasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan proses kerja. Kemudian penelitian yang kedua adalah dari Putri dan Rahmawati tahun 2022. Mereka menemukan bahwa penggunaan kris itu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pembayaran di masyarakat. Seluruh proses seperti verifikasi, pencatatan, dan konfirmasi transaksi dilakukan secara otomatis oleh sistem perbankan tanpa memerlukan input manual. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih aman. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kris itu bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi bagian penting dari transformasi digital dalam sistem informasi modern. Nah, selain itu nih teman-teman, kris itu juga turut mendorong peningkatan literasi digital masyarakat loh.
Dia juga mempercepat adopsi teknologi dalam kegiatan ekonomi. Nah, manfaat-manfaat ini menjadikan KRIS sebuah contoh ideal bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup melalui sistem yang terotomatisasi. Perjuanganku, lanjut kita akan membahas bagaimana cara kerja QRIS, cara konseptual atau pada saat penggunaannya. Yang pertama, tahapan pertama, merchant akan menampilkan QR code. Merchant di sini bisa berupa UMKM, kantin maupun toko. Nah, merchant di sini harus mempunyai akun merchant terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan kode QRIS. Kemudian mereka akan membuka aplikasi layanan pembayaran yang sudah mendukung QRIS. Lalu sistem akan menghasilkan QR kode statis atau dinamis yang mewakili identitas merchant dan parameter pembayaran tergantung bagaimana implementasinya pada saat itu. Pada tahap kedua, pelanggan akan meng-scan dan input nominal jika QR adalah QR dinamis. Pelanggan akan membuka aplikasi dompet digital ataupun mobile banking yang sudah mendukung pembayaran QRIS. Lalu akan memilih opsi scan QRIS, memindai kode, dan memasukkan nominal jika diperlukan. Lalu, yang terakhir menyetujui pembayaran. Pada tahap ketiga, data transaksi akan dikirim ke server backend pembayaran, atau yang bisa disebut pembayaran gateway atau perbankan. Setelah scan dan konfirmasi, aplikasi secara otomatis akan mengirim data transaksi berupa merchant ID, nominal, user ID, dan timestamp melalui jaringan ke server penyedia layanan atau pembayaran. Ini adalah bagian dari sistem informasi yang disebut backend, database, dan protokol komunikasi. Tahapan selanjutnya yaitu tahap 4 adalah tahapan verifikasi dan otorisasi otomatis. Server akan memverifikasi data seperti apakah merchant valid, apakah user punya saldo, dan sebagainya secara otomatis tanpa intervensi manusia menggunakan prosedur standar. Jika valid, maka otorisasi akan disetujui. Kemudian tahap kelima, transfer dana dan notifikasi secara real time. Dana ditransfer secara digital atau yang disebut electronic fund transfers. Merchant dan pelanggan akan menerima notifikasi bahwa transaksi berhasil. Semua proses ini kembali tercatat otomatis di sistem, sehingga riwayat transaksi bisa langsung tersimpan. Pada tahapan yang terakhir atau tahapan ke-6, yaitu tahapan pencatatan otomatis dan integrasi data. Karena semua transaksi sudah melalui sistem digital, pencatatan dan penjualan atau transaksi dilakukan otomatis baik di back-end merchant, sistem pembayaran maupun perbankan. Itulah cara kerja QRIS, saudaraku. Oke, sekarang kita akan membahas apa aja sih kelebihan dari QR Code. Nah, kelebihannya itu yang pertama, QR Code itu punya kapasitas penyimpanan data yang tinggi. Karena QR Code adalah kode 2 dimensi atau matrix barcode yang dirancang untuk menyimpan data jauh lebih banyak dibandingkan barcode 1 dimensi. Kapasitasnya itu bisa mencapai hingga 4296 karakter informasi. Nah, yang kedua, kecepatan respons dan pembacanya itu cepat, sesuai dengan namanya QR atau Quick Response yang mengindikasikan bahwa kode diurai dengan sangat cepat. Hal ini juga didukung oleh fitur pembacaan 360 derajat. Yang ketiga, tahan terhadap kerusakan. QR Code dibangun dengan level koreksi kesalahan yang memungkinkan kode untuk tetap terbaca meskipun sebagian rusak. Yang keempat, ada fleksibel. Jadi QR Code itu telah digunakan secara luas di berbagai sektor. Contohnya industri, ekonomi, keamanan, dan juga pendidikan. Aplikasinya mencakup sistem operasi seluler, toko virtual, login Wi-Fi, pembayaran, hingga navigasi robot. Oke, selanjutnya ada risiko penggunaan. Nah, menurut Cahyo dan kawan-kawan pada tahun 2023, kemudian penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat UMKM menggunakan QRIS. Sementara persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan. Namun, risiko tetap perlu diwaspadai. Menurut Satyawati 2018 mengungkapkan bahwa model pembayaran dengan menggunakan Quick Response Code atau QR Code menyimpan potensi masalah. Nah, adapun Rezeki dan Astuti pada tahun 2024 menyatakan bahwa pencurian data pribadi menjadi suatu risiko dalam penggunaan QRIS.
karena kode QR yang bersifat statis atau bisa ditempel dimanapun memungkinkan adanya pencurian data pengguna seperti personal identification number hingga pencurian uang milik pengguna tersebut. Nah, jadi berdasarkan penelitian, walaupun kemudahan penggunaan sama persepsi manfaat itu lebih berpengaruh signifikan daripada risikonya, tapi tetap perlu diwaspadai akan risiko yang mungkin terjadi, yaitu memungkinkan adanya pencurian data pengguna karena QR code ini kan biasanya ditempel-tempel dan bersifat statis ya. Nah, jadi bisa jadi ada pencurian uang milik pengguna. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kelima bajak laut tadi. Nah, gimana nih kalian yang menonton video? Udah pada paham atau belum nih? Oke, boleh next. Dan ini adalah sumber referensi kita. Sekian teman-teman, semoga paham ya. Bye-bye. Saja ini video udah saya tonton, tapi saya gimana cara pulangnya? Anak istri saya pasti udah nungguin ini di rumah. Kau hanya bisa pulang kalau bisa lulus kuis dengan standar yang kau berikan. Ada kuis segala. Ya. Udah bang, semangat aja. Anggap aja itu postes. Materinya tadi juga gampang kok. Iya benar, jangan sampai salah klik juga ya bang. Nanti Islamnya di sini lagi. Benar, terfokus bang. Kalau abang lolos nanti bisa pulang habis ini. Betul. Aduh, ini Chris tadi implementasinya apa ya? Oh, yang ini nih. Nah, kan bener. Alasan QR digunakan pada sistem Chris. Oh, yang ini nih bener nih. Yang bisa terbaca meskipun 30% kode rusak. Yes. Apa nih? Langkah pertama dalam cara kerja Chris. Merchant menampilkan QR code. Jago gini. Kelebihan QR code. Yang ini nih. Kapasitas penyimpanan data tinggi. Nice. Sekarang risikonya. Kayaknya yang ini deh. Potensi pencurian data. Wih, nilainya 100. Iya. Keren kan saya? Padahal cuma nonton sekali doang. Sombong Tapi bisa dapet nilai Ini nih Raja, saya dapatnya 100. Tapi makasih ya Raja. kita, Ais, Sasha. Karena kalian aku udah tahu gimana cara kerja QR code dan betapa pentingnya sih Chris itu. Monitor ketua. Baiklah, kamu berhak kembali ke duniamu. Syah, tolong awasi dan antar mereka kembali ya. Siap, Raja. Nah, akhirnya udah tahu kan cara kerja Kris itu gimana? Nah, tadi gorengannya 5 kan ya bang? Ya, aman banget. Sekarang abang udah punya Chris. Oke. Bawa dong bang. Makasih ya bang, dadah. Terus lu ngomong gimana? Belum direkam. Iya, udah mati. Ini abang gorengan, kok jadi goreng gagal sih? Iya. Bisa di sini? Patung honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis dan guling-guling. Adekku cantik, pipi congkai tang manis, gagah sulapis, cinta di Belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari